Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Oman Sudirman, alhamdulillah beliau telah hadir pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak karena kehadiran Bapak adalah sebuah kehormatan bagi kami. Dengan penuh rasa syukur kita dipertemukan dalam acara yang insya Allah penuh manfaat ini. Kita akan membahas Kematlul Anwaran bersama narasumber kita Bapak Kiai Haji Oman Sudirman yang akan membagi wawasan dan pengalamannya pada bidang ini. Semoga pertemuan kita pada sore ini menjadi sarana untuk menambah ilmu, memperkuat ukhuwah, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Pak, izin memperkenalkan diri, saya Rani Nuraini. Saya juga ingin memperkenalkan anggota saya. Di situ ada Iin Husnul Khatimah, ada Nina Dwi Alfiati, ada Sri Wahyuni, dan ada Akbar Supriyatna. Kami dari Universitas Kematlul Anwar Banten, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Tanpa perpanjang kata, mari kita mulai saja acara ini dengan membacakan kalimatul basmalah. Kita mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Bapak izin bertanya. Bagaimana tentang hubungan dengan posisi dengan 9 prinsip Kematlul Anwar, dan jelaskan pada bagian mana kesesuaiannya dan bagian mana yang tidak sesuainya. Coba dibaca, siapa yang hafal? Coba dibacakan di situ 9 prinsip. Baik Pak, yang pertama itu ada berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, bersatu dalam akidah. Yang ketiga, berjamaah dalam ibadah. Yang keempat, toleran dalam khilafiyah. Yang kelima, bersikap tegas terhadap bid'ah. Yang keenam, berorientasi kepada maslahatil ummah. Yang ketujuh, piawal dalam syiasah. Yang kedelapan, bersama membangun masyarakat dengan pemerintah. Dan yang kesembilan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira dari 9 prinsip yang digariskan oleh para founding father kita dari Kematlul Anwar, kalau secara apa yang dibutuhkan di negeri kita, saya kira itu sangat ideal gitu kan. Terutama yang paling menonjol di situ, kalau kaitannya dengan moderasi beragama ya, orang bilang tengah-tengah. Jadi toleransi dalam masalah khilafiyah. Kalau di Kematlul Anwar itu tidak menekankan pada mazhab tertentu, yang penting dia berada di 4 mazhab yang mainstream ya, mazhab yang populer, mazhab Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kalau di ormas seperti NU lebih menonjol pada Syafi'i gitu kan. Orang sangat aneh kalau tidak kunut. Kalau di Muhammadiyah lebih mirip dengan mazhab di Arab Saudi, Hambali ya. Dia merasa aneh kalau teman-temannya di pengurus Muhammadiyah banyak kunut, nah, seperti itu. Tapi kalau di MA dia tidak itu. Nah, jadi kemudian kalau yang 8 prinsip dari mulai berpegang teguh kepada akidah gitu kan, ya memang ya dari sejak awal ya pendirian Kematlul Anwar memang memberantas mengajarkan kepada umat untuk bagaimana akidah kita ini kan bersih dari berbagai macam TBC ya,
tahayul, bid'ah, khurafat gitu kan. Sehingga dengan pemahaman ini ya, dulu di Menes ketika masyarakat masih banyak kepercayaan yang tanda kutip berbau animisme gitu kan, kepercayaan orang tua dahulu yang warisan animisme atau Hindu Buddha, maka dengan prinsip tadi bagaimana akidah kita ini dibersihkan gitu, itu cukup berhasil itu kan, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang sisi kaitannya dengan pemerintah, piawai dalam berbangsa dan bernegara, piawai dalam siasat, maka itu juga Mata Anwar sesuai dengan khitohnya kan dia tidak berpartai secara khusus. Dia membebaskan para anggotanya, para simpatisannya dari mulai mahasiswa, baik pengurus-pengurusnya dan seterusnya, pengurus sampai di atas, untuk memilih pilihan-pilihan politik sesuai dengan artinya kemaslahatan. Ada juga itu prinsip merajut maslahatul ummah, itu kan, kemaslahatan ummah itu. Di pada dasarnya seperti itu. Jadi tidak pernah pemanya ya, kecuali mungkin perorangannya ya beda gitu kan. Secara institusi, secara organisasi, Mata Anwar mewajibkan anggotanya, simpatisannya untuk memilih satu namanya wadah partai tertentu gitu. Ya kalau para pengurusnya ada yang 1-2 dominan mungkin saja gitu, karena kepentingan pribadinya gitu kan. Kemudian yang lainnya ya sama saya kira. Tidak ada yang tidak sesuai, semuanya sesuai. Tapi kalau boleh dibilang yang paling menonjol di Mata Anwar itu yang prinsip tadi, toleran di dalam khilafiyah. Kalau yang lainnya kan mungkin ormas yang lain juga sama gitu kan, mirip-mirip gitu kan. Tapi kalau yang itu di Mata Anwar yang lebih menonjol gitu. Jadi orang MA bisa kemana saja mudah, dan orang dari ormas lain bisa mudah juga bergaul dengan orang MA. Nah seperti itu. Itu dari sisi fikihnya gitu kan, itu yang paling menonjol. Nah, saya kira itu. Kalau dari sisi prinsip 9 prinsip Mata Anwar yang dituangkan di dalam anggaran dasar rumah tangga itu, saya kira seperti itu. Apakah ke-9 prinsip Mata Anwar tersebut telah diterapkan di kampung Bapak? Nah, bagaimana cara menerapkannya serta apa bukti jika itu sudah diterapkan? Ada 2 sisi ya. Pertama, memang kalau di Sulawesi Selatan ini kan secara kulturalnya Mata Anwar itu kan masih sedikit ya. Beda dengan di Banten atau di Jawa Barat atau di Lampung. Kita hanya baru merintis secara struktural ya kepengurusan, dari mulai mengurus wilayah, kabupaten dan seterusnya. Jadi kalau istilahnya melihat masyarakat ya tentu kita belum punya masyarakat Mata Anwar di sini. Tapi masyarakat pengurus ya alhamdulillah sudah punya gitu. Nah, dan itu ya dari sisi yang kami terapkan di sini, terutama dari sisi bahwa Mata Anwar dianggap moderat, maka para pengurus di Mata Anwar Sulawesi Selatan tentu backgroundnya itu ya bisa beragam. Teman-teman saya kan ada yang dari mungkin backgroundnya mirip Muhammadiyah atau dari NU gitu. Jadi bisa bergabung di sini. Jadi banyak di sini juga. Dan juga karena mungkin ya di samping lama besar yang sudah lama berdiri gitu kan.
juga prinsip dan sisi tadi moderasinya mereka lihat di dalam prinsip-prinsip tadi, maka mereka tertarik gitu untuk bergabung. Kalaupun mereka baru gitu kan, bukan kader biologi bukan kader MA gitu kan, bukan sekolah dari MA ya. Tapi dengan prinsip-prinsip mereka bisa bergabung setelah kami dulu dengan teman-teman silaturahim mengajak, mereka welcome gitu. Tadi sampaikan motoran ini seperti ini gitu kan prinsipnya, dan secara umum kita yang namanya ormas Islam yang mirip tetap Mas Anwar punya sisi kelebihan dari prinsip-prinsip tadi, sehingga itu menarik bagi banyak orang gitu kan ketika kita sampaikan, kita ajak untuk bergabung di ormas Anwar. Kalau sisi toleransinya menjaga maslahat, ya tentu mereka karena memahami, alhamdulillah mereka semangat mendukung perkembangan Matul Anwar, rintisan, kalau di sini kan masih merintis rintisan Matul Anwar. Nah, karena mereka melihat prinsip tadi gitu, jadi welcome bagi mereka gitu kan, sehingga kami relatif kalau untuk mengajak orang tidak ada kesulitan. Itu yang baru kami bisa terapkan dari sisi komunikasi, karena mereka tidak ada masalah gitu kan, orang mau beda mazhab, yang penting tidak keluar dari akidah gitu kan, akidah Islamnya yang lurus gitu kan, bukan dari kelompok aliran menyimpang gitu kan, orang bilang aliran sesat gitu. Yang penting bukan berasal dari seperti itu, ya tentu mereka pasti akan mudah. Cuma kalau dari sisi basic tadi, karena kita belum punya sekolah, belum punya binaan madrasah atau sekolah, ya tentu kami belum bisa melihat bagaimana mereka menerapkan prinsip ini gitu. Tapi kalau dari para pengurus, ya alhamdulillah, jadi mereka karena memang seperti itu dan mereka juga senang seperti itu, ya tidak ada masalah gitu kan, tidak. Saya kira itu untuk sementara ya. Baik Bapak, prinsip nomor berapa yang sering diterapkan dan prinsip mana yang jarang diterapkan atau sulit diterapkan di lingkungan Bapak? Nah, kalau itu mungkin kita belum bisa menjawab ya. Pada dasarnya semua prinsip tadi itu kan bisa dilaksanakan itu kalau dari lingkungan pengurus itu. Jadi cuma kita kan belum, namanya juga di sini masih struktur yang belum besar gitu kan. Daerah-daerah juga baru ada satu yang kita lantik, tapi ada 9 yang sudah ada pengurus sementaranya aja. Artinya belum ada ukurannya, apakah ada yang sulit diterapkan atau tidak, karena kita belum punya basic masa gitu kan, belum punya. Beda kalau banyak di Banten atau di Lampung ada banyak sekolah Matul Anwar kan, lalu ada lingkungan masyarakatnya, baru kita di sini ya belum, artinya belum ketahuan gitu kan, kendala-kendala apa saja ya. Cuma pada prinsipnya yang 9 prinsip tadi tentu itu artinya sangat mudah dilaksanakan itu kan, artinya diterima semua gitu, dan relatif tidak ada kesulitan itu, kecuali kalau sifatnya personal itu kan. Kalau personal mungkin ya karena kembali kepada dirinya, itu kan bukan dari prinsipnya, karena dia berasal dari partai A atau partai B. Kalau musim pemilu ya mungkin itu saja, itu kan di mana-mana ya sama kalau itu. Tapi kalau dari segi prinsip ini ya saya kira tidak ada masalah. Tadi belum ada yang bisa kita nilai, ini yang paling mudah, ini yang susah dilaksanakan ya. Karena tadi kembali kita belum punya basic masa ya, belum ada sekolah-sekolah atau lingkungan yang kita punya gitu ya, kira itu. Baik Bapak, kita lanjut. Jika ada prinsip yang sulit atau tidak diterapkan, jelaskan alasannya. Kalau alasan umpamanya seseorang menjadi warga MA sulit untuk melaksanakan prinsip itu
Ini kan belum dari pengalaman ya. Kalaupun pengalaman ya pengalaman waktu saya sendiri gitu kan, dari sejak saya kecil itu kan. Ya kalau artinya ketika kita berada pada kelompok yang dominan itu kan, yaitu secara pribadi gitu kan, atau lingkungan tersebut, ya kamu ini mazhabnya apa itu kan, kok kesini bisa kesana bisa itu, artinya tidak jelas itu karena kalau di suatu tempat itu sudah mendominasi. Tapi itu kan era dulu gitu ya. Kalau sekarang biarpun di daerah di mana dia di situ dominasinya banyak mazhab tertentu, kelompok tertentu, kalau yang tadi ekstrim kayak Muhammadiyah atau Persis atau yang lawannya itu seperti NU. Kalau untuk sekarang itu relatif di era media sosial itu, anak-anak muda dari kalangan apapun seperti kalian semua ini, saya kira tidak ada masalah gitu kan, karena orang sudah tahu di media, oh kalau ini seperti ini, kalau yang mazhab ini seperti ini, jadi biasa saja gitu kan, karena sudah era keterbukaan gitu. Paling kendala itu mungkin hanya dialami mungkin zaman dahulu gitu kan. Kalau sekarang ya orang sudah ada dialog, diskusi terbuka, ya ini prinsipnya seperti ini, silakan, ada yang mau mengamalkan tidak, kalau pokoknya ya, jadi kalau pokoknya harus begini, ya biasanya itu nanti kan justru malah banyak musuh gitu. Nah, kemudian kalau bagi Matul Anwar, piawai dalam siasat, ini mungkin ini dari sisi personalnya juga gitu kan. Ketika masih sedikit para kader atau tokoh Matul Anwar yang berada di teras kekuasaan, ya mungkin itu saja. Kalaupun banyak gitu kan, ada Pak Wiranto, ada Pak Erick Thohir, ada siapa itu kan yang masuk di jajaran pengurus MA pusat, tetapi itu kan mereka sekedar anggota penasehat ya kan. Beda kalau seperti yang berasal dari mahasiswa, dulunya sejarahnya sekolah di MA dari mulai SD, SMP atau sampai universitas gitu, beda gitu, artinya kader asli gitu. Nah, mungkin kesulitannya di situ. Jadi karena piawai dan tidak piawai ada juga hubungannya dengan posisi gitu kan, posisi kita di dalam memiliki jabatan-jabatan publik. Kalau ada posisi kita di berapa menteri gitu kan, berapa wakil, ada atau pejabat-pejabat yang lain yang dikatakan pejabat tinggi, ya. Kemudian bagaimana mereka bisa punya manfaat untuk Matul Anwar itu tanpa harus menonjolkan hal-hal kepentingan yang sekedar menjadikan umat ini sebagai jualan gitu kan. Jadi benar-benar sebagai manfaat, artinya saling memberi manfaat itu dari posisi jabatan yang dia miliki. Jadi saya kira itu sisi piawai. Artinya tergantung kepada kualitas ya dari para pemimpin kita di Matul Anwar. Karena piawai itu yaitu bagaimana dia bisa mengelola hubungan komunikasi yang baik ke akar rumput ke bawah maupun ke atas, dan dia bisa mensinergikan. Itu kan butuh orang yang baik dalam sisi komunikasinya. Di samping tadi posisi, ada jabatan tertentu yang bergengsi, itu juga berpengaruh ya. Makanya kalau Matul Anwar mendorong para kadernya, ya silakan saja. Kalau dia punya potensi mau jadi apa ya, cuma tidak mengarahkan banyak masyarakat yang harus ke situ gitu kan, jadi bebas saja. Ya, seperti itu. Baik Pak, apakah ke-9 prinsip tersebut sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, madrasah, dan pondok Bapak? Ya, kalau itu kan jawabannya berarti belum, kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab kalau di Sulawesi Selatan ya. Karena kita belum punya sekolah gitu. Paling prinsip ini ya karena ada beberapa rencananya, ada yang sudah gabung untuk satu yayasan
Kan kalau di MA itu kan ada namanya dua model bergabung ya. Ada bergabung sebagai MA, ya memang kalau kita mau buat sekolah kan atas nama MA gitu kan, di bawah pengurus MA. Tapi ada juga orang-orang yang punya yayasan, nah mau diafiliasikan, mau dicantolkan ke MA gitu kan, yayasan sendiri tapi organisasinya nginduk ke MA. Tapi itu kan baru ada 1-2 rencana dia mau gabung. Tetapi ya ketika mereka bergabung tentu mereka juga sangat artinya cocok gitu kan dengan prinsip ini gitu kan, prinsip moderasinya gitu kan, toleransi gitu kan di dalam hal fikih terutama kan, fikih di masyarakat, fikih dalam hal fikih kan, fikih muamalah, fikih ibadah gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau menerapkan secara terstruktur kita punya merasa ya karena kita kan belum punya sekolah di sini. Seperti itu. Ya, saya kira itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mensosialisasikan 9 prinsip tersebut dalam lingkungan Bapak? Alhamdulillah, artinya ketika di momen kesempatan rapat-rapat ya paling biasa menyampaikan prinsip-prinsip itu gitu kan. Bahwa orang itu ya sangat pas dengan kita kalau kita lihat katanya prinsip 9 prinsip Matul Anwar. Ya paling sosialisasi di momen rapat ya. Ke pengurus, kemudian ya sosialisasi ya kita ya suruh mereka buka lewat media sosial kan, lewat kita share bahwa ini prinsip Matul Anwar, itu aja. Jadi sosialisasi langsung ke para personal anggota pengurus Matul Anwar di Sulawesi Selatan. Iya, momen itu aja. Baik langsung di momen rapat maupun secara tertulis di grup-grup yang kita sampaikan. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi atau menilai keberhasilan penerapan ke-9 prinsip tersebut di sekolah, di madrasah, atau di pondok menurut Bapak? Kalau menurut saya, untuk menerapkannya pertama ya para pengambil kebijakan ya harus menjadi contoh. Umpamanya ketika berada pada posisi sebagai pengurus MA, terus ada hal-hal yang umpamanya sedikit berbenturan, tentu dia harus artinya menahan diri gitu kan, menahan diri. Umpamanya ketika momen-momen kalau di masyarakat banyak momen ya ada hal-hal yang orang memperdebatkan, oh ini kurang bagus, ini tidak bagus. Nah, tentu di sini kita harus menjadi penengah gitu kan. Sebagai tokoh MA harus menjadi penengah. Dan prinsip kita kan tengah-tengah. Demikian juga di momen-momen yang sensitif kayak momen-momen kalau kayak kemarin kan pemilihan gitu kan, beda pemilihan gitu kan. Itu prinsip itu harus diterapkan. Kita ini kan orang moderat gitu. Kalaupun pilihan kita si A atau si B, partai A partai B ya, tapi kita sebagai orang MA seharusnya mulai dari para pemimpinnya adalah memberikan contoh gitu bro. Walaupun itu kan kadang kalau dia namanya subjektif ya, pribadi kan kadang sulit juga gitu. Tapi walaupun sulit seharusnya kalau dia mau menerapkan ya harus seperti itu. Harus dia bisa objektif gitu ya. Kalaupun banyak dorongan yang sifatnya subjektif ya harus ke situ gitu kan, dengan kepentingan dirinya, keluarganya mungkin atau temannya gitu kan, lingkungan seperti itu. Jadi dia harus pandai membahasakan itu. Justru dengan itu orang bisa lebih simpati. Ya, kalau evaluasinya tentu ya tentu kalau dari dari kalangan dimulai dari jajaran yang paling tinggi seharusnya dia harus selalu memberikan contoh sekaligus memberi nasihat evaluasi. Selalu evaluasi dalam hal ini bagaimana dia memberi contoh juga gitu kan. Beri contoh juga ketika dia didatangi oleh orang-orang bagaimana kita ini harus langsung
serang saja katanya itu apa namanya urusan di pagar laut di pantai dan Kembai jangan, nggak usah, nanti saya dan tokoh-tokoh datang langsung itu kan, tidak usah dengan kekerasan kan, begitu kan, memberi contoh. Walaupun dia backgroundnya ada sisi jawaranya kata orang ya, tapi dia memberi contoh bahwa kita ya harus tenang gitu kan, karena prinsip kita seperti itu gitu. Saya kira itu, apakah itu jajan itu ya, kita juga sebagai para pengurus di bawahnya harus seperti itu juga gitu kan, tidak mengedepankan emosi gitu kan, tapi itu harus diikuti dengan contoh gitu, dengan logika, dengan hitung-hitungan. Nah, dan memang prinsip-prinsip kita ini di mata Allah sangat cocok gitu. Ketika ada masalah-masalah seperti masalah kekisruhan tadi masyarakat, ada apa namanya kasus PIK 2 gitu kan di pantai Banten, itu juga kan itu mata Allah punya peran di situ, karena dia masyarakat yang termasuk isinya kita paling banyak di Banten gitu kan, seperti itu. Tidak langsung, tidak bawanya dengan emosi, wah ada kita habiskan saja gitu kan, kita bakar kan, nggak begitu. Itu namanya emosi gitu. Itu seperti itu. Jadi evaluasinya tentu mulai dari atas, memberikan contoh dan menyampaikan itu kan, terus seperti itu. Sehingga kegaduhan-kegaduhan yang tidak diinginkan ya bisa diminimalisir gitu. Walaupun namanya orang kan bukan hanya kita, ada pihak lain juga itu yang kadang maunya tidak sabaran itu, nggak mau gaduh. Seperti itu. Jadi evaluasi dimulai dari atas ke bawah gitu. Seperti itu, dan evaluasi harus dibarengi dengan pemberi contoh gitu ya. Kalau tidak ya nanti tidak dengar lah kamu ngomong begitu ya, padahal kenyataannya tidak kamu kerjakan gitu, tidak kamu kerjakan. Demikian juga ke bawah gitu ya. Apalagi kalau ada anak-anakku atau adik-adikku ini mahasiswa ya tentu memberi contoh kepada anak-anak sanawiyah, aliyah gitu kan, anak di bawah kita. Seperti itu. Baik Pak, apa dampak hasil nyata dari penerapan ke-9 prinsip tersebut di lingkungan Bapak? Hasil yang nyata? Ya. Oh ya. Saya kira benar, kami kan dari para pengurus awal ya, pengurus awal kan sudah lama sebetulnya di sini, cuma dulu belum berjalan. Ya. Tahun 90-an sebetulnya awal sudah mulai ada di sini MA. Cuma ini baru digencarkan ya di era kami di sini, di era saya dan teman-teman. Ya dampak hasil nyata, artinya dampak positif ya. Dampak hasil nyatanya adalah pertama, kita bisa dengan mudah diterima oleh kalangan yang ada yang belum mengenal MA itu bahkan sebelumnya. Dan alhamdulillah kalau di dampak di sini, kalau dari pengurus wilayah yang ada di Indonesia, kalau di Sulawesi Selatan, kalau secara perorangan paling banyak tokohnya gitu kan. Yang masuk di sini ada Ketua MUI Sulawesi Selatan, Wakil Ketua MUI. Kemudian ada para guru besar di universitas, dari Universitas Muslimin Indonesia, Universitas Hasanuddin, ada dari Universitas Negeri Makassar, gitu kan, Universitas dari UIN Alauddin, banyak, dan bahkan itu mereka sudah banyak beberapa profesor itu, lebih dari kalau nggak salah, kalau tahunya ada sekitar 10 orang gitu kan, 10 orang profesor yang bergabung di Mata Anwar Sulawesi Selatan, baik yang agak tua, muda, bahkan yang baru mau jadi profesor. Sudah sekitar ada 10 atau lebih mungkin. Nah, itu kita akan mensosialisasi, menyampaikan prinsip-prinsip ini, terutama prinsip yang bahwa MA itu sangat moderat, itu kan dari sisi walaupun kuat mempertahankan akidah, tapi si khilafiyah mereka sangat welcome. Mereka tertarik, selain memang tertarik karena ini adalah organisasi lama itu kan. Tapi kalaupun lama mungkin ada juga kalau dari sisi orang Muhammadiyah tidak mau masuk ke NU gitu. Kalau kan bisa seperti itu. Tapi kalau ke MA bisa masuk semua. Itu apa namanya tadi, hasil yang didapat dengan menerapkan prinsip. Baik ketika kami mengenalkan itu, mungkin sikap kami juga saat
saat kami hadir ya kepada mereka silaturahmi, ya tentu kita disesuaikan dengan prinsip ini. Kita kan ya memang kita datang untuk silaturahmi baik-baik gitu. Tidak memaksa mereka itu kan untuk ini gitu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah hasilnya baik gitu. Artinya banyak gitu. Bahkan kalau di Maros tempat saya tinggal itu pengurusnya sudah dilantik dan sudah punya pengurus sampai di kecamatan ya. Dan bahkan baru sudah punya tanah wakaf, dan bahkan ada yang tanah luas yang mau kami bebaskan di sini itu untuk membangun sekolah Matul Anwar. Walaupun itu masih jangka panjang ya. Itu artinya dari 1, 2, 3, terutama 1-2 tahun ini sangat cepat perkembangannya. Itu mungkin juga pengaruh dari penerapan prinsip Matul Anwar itu ya. Ketika mereka banyak sampaikan kepada teman-temannya mengajak, jadi mereka tidak ada kesulitan itu kan. Sehingga, oh iya siap itu kan banyak seperti itu. Ya saya kira itu. Baik Pak, berikan saran dan masukan agar penerapan ke-9 prinsip tersebut dapat berlangsung lebih efektif. Oh iya. Kalau menurut saya ya, agar prinsip-prinsip dari Matul Anwar ini lebih efektif bisa dilaksanakan oleh warga dan simpatisan Matul Anwar, oleh kader ya, oleh dari mulai tokoh pengurus, tokoh kader sampai kepada masyarakat umum yang sifatnya simpatisan warga MA ya. Kalau mereka mungkin belum pernah sekolah di MA. Saya kira pertama ya tentu dari pertama memberikan contoh dulu ya. Kalau Nabi SAW kan mudah ditangkap pesannya oleh umatnya karena apa yang disampaikan itu juga yang dia kerjakan. Jadi pertama adanya sinkron antara perkataan dan perbuatan dari para pengurus. Yang pertama supaya efektif. Sebab orang akan dengar kalau wah kamu menyampaikan begini tapi hari-harinya tidak seperti itu. Nah, jadi harus memberi contoh dengan perbuatan seperti itu. Itu yang paling efektif ya. Kalau yang berikutnya ya banyak pelajaran, banyak Matul Anwaran atau sejarah MA yang seperti ini. Ya sebenarnya itu kan itu juga penting gitu kan. Tetapi itu akan efektif apabila ditampilkan dengan orang MA ini orang-orangnya seperti ini. Ketika dibaca prinsip-prinsip Matul Anwar seperti ini, pantas ya. Seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu ya kita semua ya mungkin susah orang untuk diterapkan secara efektif oleh terutama kalau di kalangan bawah gitu. Kita dari atas, pengurus di bawah gitu. Kalau kalangan pelajar, mahasiswa berarti dicontoh oleh anak alia, anak sanawiyah gitu kan. Seperti itu. Artinya prinsip-prinsip ini kan sebenarnya prinsip Islam itu secara utuh. Islam kan agama moderat. Syariat Islam kan syariat yang wasatiyah. Dalam bahasa kita kan wasatiyah. Akidahnya wasatiyah gitu kan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri gitu kan. Tidak berlebihan, tidak sangat kurang. Tapi wasatiyah. Yang prinsip Matul ini dan diramu dengan tadi bahasa yang sangat bagus. Kemudian kalau dari sisi pemahaman ya, kalau supaya efektif ya memberi pemahaman sebelum dia terapkan ya, pemahaman itu ya tentu dengan menggunakan bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit. Jadi 9 prinsip ini, contohnya umpamanya ini, seperti ini gitu kan. Jadi mudah dipahami. Lalu dicontohkan oleh orang yang bicara. Saya kira itu yang susah gitu kan. Tapi kalau itu ada, insya Allah efektif. Gitu. Kemudian tentu efektif juga kalau kita semua dasar dalam berorganisasi
tentu ikhlas karena Allah itu. Itu yang prinsip dasar ubudiyah kita ini. Jadikan banyak organisasi ini, ya kalau kalian banyak, kalau dia sebagai hima ya, himpunan mahasiswa Sumatera Anwar ya, kita berorganisasi, tentu dasar kita adalah karena Allah itu. Itu yang mendasari supaya tadi timbul perbuatan kita yang baik gitu. Dalam berorganisasi ini supaya timbul dalam diri kita bisa mampu memberikan contoh-contoh yang baik, yaitu karena ikhlas. Karena dalam maras kita kan ujungnya li'la'i kalimatillah kan di situ. Di maras kan li'la'i kalimatillah ya. Tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah. Berarti kan ikhlas. Bukan saya menjadi pengurus MA, nanti kalau sudah banyak anggota mudah berbisnis gitu kan. Berarti kan tujuannya tidak ikhlas. mau jualan itu kan. Kalau banyak jadi ketua hima banyak kor cabang di sekolah. Wah, kalau saya jadi ketua, anggotaku banyak, lumayan saya bisa jualan gitu kan. Berarti kan tidak ikhlas. Kalaupun itu kan bisa sambilan. Karena kita banyak teman, dan banyak teman beli kepada teman kan daripada beli sama orang kan kalau kita menjual kan begitu. Tapi kalau itu diniatkan dari awal, namanya tidak li'la'i kalimatillah, kan tidak karena Allah. Kalau keikhlasan itu sudah ada dalam diri kita, ya, insya Allah itu dasar yang utama. Sehingga apapun tidak masalah, dan ketika manfaat duniawi kita dapatkan, ya tidak ada masalah. Kalau dasar ikhlas, ya. Kalau tidak ikhlas, ya pasti akan selalu apa? Nanti kalau dia tidak dipilih ketua kelas tersinggung gitu kan, ini ya, dan seterusnya, persaingan yang tidak sehat. Jadi itu didasari dengan ikhlas, kemudian kita menyampaikan pesan-pesan ini dengan bahasa yang sederhana, yang sesuai dengan komunitas kita, kemudian tadi memberikan contoh dari prinsip-prinsip itu pasti efektif. Walaupun itu memang butuh namanya mujahadah, bahasa akhlaknya atau butuh namanya apa? Ya butuh tajarud atau mujahadah, kesungguhan itu kan. Ya saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sangat jelas, mendalam, dan penuh wawasan. Kami juga sangat terinspirasi dari pemikiran dan pengalaman yang telah Bapak berikan. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat menjadi bekal bagi kami semua dalam mengembangkan wawasan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan untuk berbagi ilmu bersama kami. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan atau saran yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, Pak. Oh iya, pesan dari saya sebagai alma mater dari Matul Anwar, berharap bahwa adik-adik atau anak-anakku mahasiswa ini pertama belajar dengan sungguh-sungguh ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian baru semester pertama ya? Iya. Benar, Pak. Iya, baru mulai melangkah. Tapi insya Allah dengan apa yang kalian sampaikan tadi sudah bagus, saya kira sudah punya keberanian berkomunikasi, itu sudah bagus. Dan sarannya ini terus dilanjutkan, artinya sebagai modal awal sebagai mahasiswa. Jadi belajar yang sungguh-sungguh, tentu awal dasarnya tentu dasar kita belajar karena Allah, belajar untuk menghilangkan kebodohan. Ya, kalau untuk hal-hal yang duniawinya yaitu nanti mengikut ya, biarpun tidak diniatkan ya pasti karena kebutuhan ya. Kemudian saya juga pesan sama anak-anakku sekalian, bagaimana belajar itu jangan sampai targetnya hanya S1 gitu ya. Kan S1 sisa 7 semester ya, 8 semester. Dari belajar itu
tekad kita itu kan gantungkan cita-cita kita setinggi langit ya. Minimal ya, kalaupun tidak nyampe langit, nyampe di bintang. Nah, seperti itu. Kalau kalian kalau mau kuliah ya, terus saja. Apalagi masih muda, jangan sampai S1, S2, S3. Kalau tidak kan jatuhnya S2 seperti itu. Tapi kalau saya cuma S1 saja sudah tahu orang Sulawesi Poso apa sudah capek. Itu tidak, jangan begitu ya. Jadi harus semangat, terus bersemangat. Kemudian jangan lupa juga berbakti kepada orang tua, itu kan penting ya bagi mahasiswa, bagi pelajar, bagi mahasiswa. Kemudian juga komunikasi yang baik, adab dengan para dosen kita, gitu. Karena itu adalah keberkahan yang akan didapat. Sehebat apapun kita ya, kalau keberkahan hilang, ya mungkin nanti terasa hambar, seperti itu ya. Jadi kita perhatikan masalah niat, selalu kita simpan di hati, kemudian kesungguhan, kemudian adab-adab harus kita jaga. Insya Allah kalau itu ada dalam diri kita, seluruh mahasiswa akan berhasil. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja Bapak, kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan dari wawancara tadi yaitu 9 prinsip Mataul Anwar yang sesuai apa yang dibutuhkan di negeri kita sangat ideal, terutama yang lebih menonjol kalau kaitannya dengan moderasi beragama. Kalau di Mataul Anwar tidak menekankan di mazhab tertentu, asal dia di 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Prinsip yang lebih menonjol di Mataul Anwar adalah toleran di dalam khilafiyah. Jadi orang MA bisa kemana saja dengan mudah, dan ormas lain juga mudah bergaul dengan orang MA. Sisi toleransinya menjaga maslahat, tidak masalah orang berbeda mazhab, yang penting tidak keluar dari akidah. Prinsip yang sulit dilaksanakan ketika jadi warga Mataul Anwar itu sendiri adalah ketika kita berada pada kelompok yang dominan di suatu tempat, sudah ada yang mendominasi. Piawai dalam sisi personalnya masih sedikit kadar-kadar Mataul Anwar di teras kekuasaan. Cara mengevaluasi dan menerapkan prinsip tersebut. Untuk menerapkannya, pertama, para pengambil kebijakan yang harus jadi contoh. Jadi evaluasinya mulai dari atas sehingga kegaduhan bisa dinormalisir. Adapun dampak hasil nyata dari penerapan 9 prinsip tersebut, Mataul Anwar bisa dengan mudah diterima di lingkungan.